Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi mata kuliah Bahasa Pemrograman 1 dengan bahasa Kotlin. Kemudian materi yang akan kita bahas adalah tentang tipe data dan operator. Kemudian pada Kotlin itu ada dua cara dalam menuliskan variabel, dalam mendeklarasikan variabel. Cara pertama menggunakan val, cara kedua menggunakan var. Apa bedanya? Bedanya adalah ketika suatu variabel kita deklarasikan dengan val, maka variabel tersebut sudah tidak dapat diganti lagi isinya. Sedangkan jika dideklarasikan dengan var, maka masih bisa diganti isinya. Kita demokan saja menggunakan IntelliJ IDEA. Di sini kita tambahkan satu file baru. Kita beri nama tipe data. Kemudian kita buat fungsi utamanya. Nah, kita akan membuat sebuah variabel dengan ketentuan val. Nah, misalkan di sini nama ya. Kemudian kita akan mencoba merubah isi dari nama. Nama sama dengan Budi. Nah, di sini muncul error. Nah, error ini yang menjelaskan bahwasanya variabel dengan tipe val itu tidak bisa diubah lagi datanya, tidak bisa di-reassign. Jika ini kita paksa untuk di running, kira-kira apa yang terjadi? Nah, seharusnya di bawah di sini, di aplikasi ini, muncul error, betul. Nah, file tidak dapat di-reassign. Nah, namun apabila variabel tersebut kita beri jenisnya var ya, nah, ketika kita running, maka ini tentunya tidak akan error. Nah, jadi gunakan sesuai keperluan. Jika itu datanya tidak bisa diubah, gunakan val. Jika masih bisa diubah, nantinya gunakan var. Baik, kemudian untuk selanjutnya di Kotlin sendiri tipe data basicnya itu dibagi menjadi 5. Ada numbers, characters, boolean. Boolean ini ada true, ada false ya, hanya 2 tipe datanya, jenis data yang bisa diisi di boolean. Kemudian ada array, ada strings. Yang pertama, number. Number sendiri itu dibedakan menjadi 2. Ada yang number angka ya, angka. Kemudian ada yang desimal. Kemudian untuk yang angka sendiri itu menjadi 4. Ada byte, ada short, integer, dan long. Kemudian untuk yang desimal itu ada float, ada double. Nah, apa yang membedakan byte, short, integer, dan long? Yang membedakan adalah kapasitas nilai yang dapat disimpan dalam variabel tersebut. Sini dijelaskan bahwasanya byte itu hanya bisa dari angka negatif 128 sampai 127. Nah, short dari negatif 32768 sampai 32767. Kemudian integer dan long juga ada batasannya. Nah, secara default sebuah variabel itu ketika didefinisikan menggunakan angka, maka secara default dia tipenya adalah integer. Nah, untuk membuktikannya kita bisa mencoba di coding di sini. Kita buat sebuah variabel usia sama dengan 7 misalkan, atau misalkan 28 tahun. Nah, kita lihat apakah tipe data dari usia ini. Nah, kita bisa melihat dengan cara kita bisa mencetak print ln. Nah, kemudian usia kita ambil tipe data dari usia. Nah, sekarang kalau kita running kembali, ya, ternyata usia itu tipe datanya adalah integer. Sehingga
dari sini dapat disimpulkan bahwasanya secara default tipe data dari angka di Kotlin itu menggunakan integer. Nah, apabila kita mau menggunakan tipe data yang lain, di sini ada byte, ada short, ada long, maka kita harus definisikan tipenya. Caranya bagaimana? Caranya adalah var usia, di sini kita tambahkan titik 2 short. Nah, misalkan begitu. Nah, dengan cara begini berarti angka 28 ini tipenya adalah short. Kita bisa coba lagi yang kedua kali. Nah, ini short ya. Kemudian kalau misalkan kita mau byte, nah, kurang lebih juga sama. Kemudian khusus untuk long ya, kita sebenarnya untuk long kita bisa gunakan seperti ini juga. Nah, long tipenya. Nah, kalau cara yang kedua adalah kita tambahkan literal L di akhir huruf atau di akhir angka ya, nah, yang kita definisikan. Nah, kalau kita buat seperti ini, nah maka tipenya adalah long. Baik, kemudian yang kedua desimal. Desimal itu ada dua, yaitu ada float, ada double. Kalau float itu bisa sampai menampung 6 sampai 7 digit desimalnya di belakang koma ya. Kemudian untuk double itu bisa 15 sampai 16 digit di belakang koma. Jadi ya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya untuk latitude, longitude, untuk lokasi GPS itu menggunakan double karena harus sangat presisi di sana. Baik, kita coba float dan double. Untuk float dan double kita mungkin akan mencoba misalkan di sini berat ya, berat badan misalkan. Misalkan beratnya 50,7 misalkan. Nah, jadi ketika kita menggunakan koma, maka otomatis Kotlin akan membaca bahwasanya tipe data dari berat ini kalau tidak float ya, double gitu ya. Nah, tapi secara otomatis, secara default Kotlin memahaminya sebagai double. Untuk sebagai buktinya kita coba kita running ya. Ketika Anda ingin menuliskan sebagai float, maka tambahkan huruf F. Nah, coba kita running sekali lagi. Ya, akan dipahami sebagai float ya. Baik, itu untuk tipe data number. Kemudian ada tipe data karakter. Karakter ini hanya menyimpan satu karakter saja dalam satu variabel. Nah, kita akan mencoba membuat sebuah variabel. Misalkan abjad ya, sama dengan A. Nah, kita cetak abjad. Ini saya komen, oke. Kita running kembali. Ya. Nah, apa yang terjadi seumpama abjad ini sama dengan abjad ditambah 2. Apa yang terjadi? Apakah bisa? Kita coba lagi. Nah, ternyata jadinya adalah C. Jadi, karakter yang di dalam bahasa Kotlin itu akan diterjemahkan menjadi kode ASCII ya, kode ASCII. Kalau kita coba cari di Google, kita kode ASCII ya, ASCII code. Nah, kita bisa menemukan ini di websitenya. Nah, di sini kita bisa mencari ada huruf A di sana. Nah, huruf A itu adalah 65 ya, 65. Kemudian kalau ditambahkan 2, berarti 65 tambah 2 sama dengan 67. Nah, maka jadinya huruf C. Nah, begitulah cara kerja karakter di Kotlin ya. Kemudian selanjutnya adalah string. Nah, untuk string di dalam Kotlin ada beberapa cara penulisan ya. Untuk satu baris maupun untuk beberapa baris.
Jadi kalau sebelah kiri ini untuk satu baris di sini. Kemudian ketika itu lebih dari satu baris, kita menggunakan 3 kali double quote ya. Kemudian dari penulisan itu kita hilangkan indennya. Nah, maka di sini dituliskan trim margin, dihilangkan marginnya. Oke, mungkin kita coba saja langsung di codingnya ya. Ya. Oke, ini kita komen. Kita buat sebuah teks ya. File misalkan teks sama dengan Universitas Amikom Yogyakarta. Kemudian kita cetak teks tersebut. Oke, print ln. Ya, kita lihat hasilnya. Universitas Amikom Yogyakarta tercetak sesuai apa yang ada di sini. Nah, kalau misalkan teksnya agak banyak, kita bisa menggunakan 3 kali quote ya. Seperti ini caranya. Ya. Universitas Amikom Yogyakarta, Jogja, Indonesia, misalkan. Kita coba running kembali. Ya. Jadi jika menyimpan data teks yang isinya banyak, kita caranya seperti ini. Oke. Kemudian selain itu, di teks ini kita juga bisa menambahkan variabel yang sudah ada sebelumnya. Nah, misalkan kita mau menambahkan nama, berat, dan abjad ini ya. Nah, misalkan kita tulis nama saya adalah nama di atas ini ya. Kemudian berat badan saya, kita tambahkan berat, tambahkan kilogram belakangnya, tambahkan titik. Kemudian huruf pertama adalah abjad ya. Kita coba running kembali. Ya, nama saya adalah Budi. Kenapa Budi? Karena nama ini Afrika Minudin awalnya kemudian sudah diganti Budi. Dapat diganti kenapa? Karena dia adalah var. Kemudian berat badan saya, di sini memanggil variabel berat. 50,7 kg. Huruf pertama adalah C. Harusnya A ya, tapi karena di sini sudah abjad ditambah 2 jadinya C. Begitu. Nah, cara aksesnya tinggal pakai $ kemudian nama variabel di data sebelumnya. Atau juga bisa menggunakan seperti ini. Menggunakan kurung kurawa ya. Jika kita coba untuk running, apakah bisa? Kita coba. Ternyata bisa. Nah, kemudian sebenarnya kurung kurawa dan tutup kurawa, buka dan tutup ini tidak akan begitu bermanfaat ketika hanya dipanggil untuk nama variabel saja. Nah, kita bisa menggunakan kurung kurawa dan tutup kurawa ketika kita mau mengakses sesuatu dari variabel tersebut. Misalkan di sini nama saya adalah nama, terdiri dari nama, huruf. Di string itu ada length-nya, ada panjangnya ya. Nah, ada panjangnya. Kalau ini kita running kembali, kita coba. Nama saya adalah Budi, tadi dari 4 huruf. Nah, kurung kurawa ini digunakan ketika kita mau mengakses properti dari suatu data tersebut. Kalau misalkan kita tidak menggunakan kurung kurawa,
misalkan seperti ini, apa yang terjadi? Kita coba running. Nah, nama saya adalah Budi, terdiri dari Budi titik length huruf gitu ya. Sehingga ini tidak dibaca sebagai suatu properti, namun langsung ditulis sebagai sebuah teks. Maka ketika kita memanggil seperti ini, properti atau mungkin ada perhitungan di sini, maka kita bisa menggunakan burung kurawal. Contoh lain mungkin perhitungan ya. Perhitungan kita bisa seperti ini, misalkan abjad dikurangi 2, misalkan ya. Kita coba running kembali. Ya, nama saya adalah Budi, terdiri dari 4 huruf, berat badannya adalah 50,7, kemudian huruf pertama adalah A. Ingat, abjad tadi A awalnya, kemudian ditambah 2 menjadi C, nah dikurangi 2 lagi menjadi A kembali. Baik, itu adalah untuk tipe data string ya. Selanjutnya ada beberapa literal. Literal ini adalah aturan penulisan untuk angka maupun untuk string. Yang pertama adalah hexadesimal. Di 0x itu di awal penulisan untuk hexadesimal. Contohnya seperti apa? Kita akan membuat contoh di sini. Yang pertama kita komen dulu. Kita buat sebuah angka nt, warna ya, misalkan val warna sama dengan 0x ff ff ff. Nah, kita cetak warna, kita running ya. Jadi ff itu ketika diubah menjadi desimal, maka keluarnya adalah 16 juta sekian. Kalau kita ingin menuliskan dalam bentuk binary, kita menggunakan 0b. Nah, di sini 0b. Karena 0b, maka ya kita hanya bisa menuliskan 01, 1, 0, 0, 0, dan 1. Hanya itu saja. Nah, kita coba cetak lagi. Nah, ini 46. Jadi binary ini mewakili angka 46. Kemudian untuk float, nah, diakhiri dengan huruf F. Tadi sudah kita coba ya di atas. Nah, ini F. Kemudian untuk long diakhiri dengan huruf L. Jadi kalau kita mau menyimpan data dalam bentuk long, ini misalkan angka yang sangat banyak ya. Nah, seperti ini, kita tambahkan belakangnya huruf L. Nah, ini kalau kita running, nah seperti ini. Kalau misalkan tidak diberi huruf L, apakah bisa di running? Nah, masih bisa ya. Nah, tapi intinya dengan menambahkan huruf L di belakang berarti tipe data dari angka ini adalah long ya. Oke. Kemudian selanjutnya U untuk unsigned. Jadi unsigned itu adalah angka yang tidak ada negatifnya ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk byte, short, integer, dan long, ini semuanya ada angka negatif dan ada angka positif dari minimum sampai maksimum. Jika itu menjadi unsigned, nah, contohnya kalau byte menjadi U byte ya, maka nanti minimum value-nya adalah 0, kemudian maksimum value-nya adalah 255. Nah, tidak min 18 sampai 127, tapi dari 0 ke 255. Nah, itu untuk unsigned. Maka tipe datanya, nah, nanti angkanya ditulis menjadi ditambahkan U ya di belakangnya. Nah, kita bisa coba cetak warna ini. Apa sih tipe datanya? Dibaca sebagai apa? Kita running ya. Nah, sebagai U long, unsigned long gitu ya. Kalau misalkan angkanya kita pendekkan lagi, nah ini harusnya UIN ya harusnya. Unsigned integer. Nah, seperti itu. Tapi biasanya unsigned ini secara praktikal mungkin akan jarang digunakan ya. Baik. Untuk selanjutnya,
angka juga dapat kita pisahkan dengan underscore. Misalkan kita mau menulis 100 juta begitu ya. Misalkan file harga. Harganya berapa? 100 juta. Nah, kita bisa pisahkan seperti ini. 100 juta. Kita coba cetak. Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah saja. Nah, kita coba cetak ya. Nah, munculnya seperti ini. Jadi, kita menulis seperti ini atau langsung seperti ini itu sama ya. Nah, jadi untuk memisahkan ribuan agar nanti di dalam codingnya lebih mudah untuk dibaca. Kemudian selanjutnya tentang string literal tadi sudah ya. Kemudian ketika stringnya ada beberapa baris kita gunakan double quote ya, 3 kali di awal dan 3 kali di akhir. Ini juga sudah tadi dicontohkan di atas ini. Untuk selanjutnya ada beberapa operator di Kotlin. Sebenarnya operator ini tidak hanya ini ya, ada lebih banyak. Hanya yang basic adalah ini. Yang pertama adalah arithmetic, kemudian assignment, kemudian unary, prefix, and increment, decrement, comparison, and equality, logical, dan bitwise. Yang pertama adalah arithmetic, penjumlahan. Nah, penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalihan, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Ya kita coba saja di codingnya. Misalkan di sini kita buat variabel baru di bawah. File A sama dengan 50. File B sama dengan 30. File C sama dengan A tambah B. Nah, seperti ini biasa. Kita coba print. C. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Sudah dapat ditebak ya, hasilnya adalah 80. Nah, atau kita bisa menggunakan cara yang lain, A titik plus B ya. Nah, caranya bagaimana? Ini A dot plus B. Nah, ini juga bisa. Kita coba. Nah, hasilnya sama. Untuk minus perkalian dan pembagian tidak usah diperagakan. Nah, ada satu yang menarik yang terakhir adalah modulo. Dalam bahasa pemrograman yang lain biasanya diberi nama modulo. Nah, di awal-awal Kotlin dikembangkan ini namanya juga modulo. Namun di versi yang sudah kesekian ya, modulo ini menjadi deprecated kemudian diubah menjadi rem. Rem ini kepanjangan dari reminder. Jadi misalkan di sini 50 dan 30 kita modulo ya. Jadi caranya bisa A persen B. Ini hasilnya berapa? Seharusnya 20 ya seharusnya ya. Atau kalau tidak A titik rem B. Ya. Modulo ini sebenarnya adalah sisa hasil bagi. Jadi misalkan 50 dibagi 30 itu jawabannya adalah 1. Kemudian sisanya masih berapa? Masih 20. Nah, jadi misalkan di sini 8, misalkan di sini 2, kira-kira sisa hasil baginya berapa? Kita coba. Ya, 0. Jadi 8 bagi 2 itu 4 dan sudah tidak ada sisa pembagiannya. Nah, itu untuk modulo. Kemudian selanjutnya adalah operator assignment. Assignment ini sifatnya dia akan langsung menambahkan ke variabel tersebut. Misalkan ya, di sini ada A, ada B. Di sini misalkan saya tambahkan A plus sama dengan B. Kemudian kita cetak. Ini ya, A plus sama dengan B. Kita cetak. Nah, di sini terjadi error. Kenapa error? Karena A itu val ya, sudah tidak bisa diubah. Nah, oleh karena itu kita ganti dulu di sini menjadi var. Oke. Kita cetak berapa hasilnya? Nah, A yang awalnya 8 ketika plus sama dengan B, berubah menjadi 10. Jadi A plus sama dengan B ini sama saja dengan A sama dengan A plus
B ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada persamaannya. A plus sama dengan B sama dengan A sama dengan A plus B. Oke. Kemudian kita lanjutkan operator selanjutnya, yaitu unary prefix, increment, dan decrement. Nah, unary prefix itu sifatnya adalah mengubah suatu angka menjadi positif maupun negatif. Nah, di sini ada unary plus, ada unary minus. Nah, kita coba. Di sini angka A itu adalah 8. Kalau kita panggil unary plus jadi berapa? Kira-kira? Tetap 8 ya. Kalau misalkan kita panggil unary minus, jadinya min 8. Nah, kalau misalkan angkanya itu sudah negatif, ya, kita panggil unary minus menjadi 8. Nah, kalau kita panggil unary plus dari min 8 berapa? Min 8. Jadi sebenarnya unary plus ini dia mereturn angka itu sendiri. Tapi kalau unary minus sebenarnya dia mengalihkan angka tersebut dengan min 1 gitu ya. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian untuk not ini untuk boolean ya, tipe data boolean. Jadi misalkan kita buat sebuah tipe data baru, buat data baru begitu ya. Cek misalkan sama dengan true. Nah, kalau cek ini kita cetak, kemudian di bawahnya kita cetak kembali juga. Cek ya. Di sini ada not, kita panggil not yang bawahnya. Ya. Kita cetak. Jadi cek itu true ya. Nah, kemudian ketika ditambahkan not, maka dia menjadi false. Atau cara yang kedua, di sini sudah ada sebenarnya diberikan tanda pentung ini ya. Nah, kita taruh di depannya seperti ini. Ketika kita running, nah sama ya, jadi sama. Oke. Kemudian ada lagi increment dan decrement. Nah, increment ini pengurangan, kemudian increment ini penambahan ya, decrement ini pengurangan. Kita contohkan lagi menggunakan huruf A seperti yang awal tadi ya. Kita kembalikan ya di sini. Nah, misalkan 8, di sini ada A++. Nah. Ini kita tambahkan di sebelumnya. Ya, kita cetak. Nah, A itu awalnya 8. Kemudian ketika setelah kita operasikan plus, maka menjadi 9. Nah, ini bisa di depan, bisa di belakang. Misalkan begitu. Nah, kita coba. Apakah bisa? Ya, sama. Nah, apa yang membedakan antara A++ dan plus A? Nah, itu adalah kapan eksekusi dari penambahan tersebut. Misalkan di sini A++. Kira-kira nanti outputnya berapa? Mungkin bisa ditebak ya. Nah, kita coba. Ya, 8 dan 9. Jadi, ketika kita menggunakan A++, maka dia tidak langsung diambil value-nya. Value-nya itu akan diambil terlebih dahulu. Dalam kasus ini print ln A ini adalah 8, value-nya diambil terlebih dahulu, baru setelah itu ditambahkan dengan 1. Nah, sehingga ketika A itu dicetak kembali di bawah, maka angkanya menjadi 9. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau dibalik plus A, kira-kira angkanya menjadi berapa ya? Nah, kita lihat. Nah, menjadi 99. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 8 itu ditambahkan 1 terlebih dahulu baru dicetak. Kan menjadi langsung muncul 9. Kemudian ketika dicetak lagi munculnya adalah 9. Nah. Kemudian untuk decrement juga sama sebenarnya. Kita bisa menggunakan min. Misalkan di sini ya, kita gunakan min. Nah, berarti harusnya angkanya di 7 dan 7 ya. Betul. Atau kita menggunakan titik decrement, memanggil begini, ini juga bisa. Kita lihat hasilnya berapa. Ya. Di sini ditunjukkan bahwasanya A ini ketika dipanggil fungsi decrement, ketika dicetak
ternyata masih 8. Nah, caranya gimana? Caranya berarti ini harus A sama dengan, harus diisi ulang ya. Jadi A titik dekremen ini dimasukkan kembali ke variabel A. Kalau kita running, nah akhirnya 7 ya. Baik. Itu untuk unary, prefix, increment, dan decrement. Kemudian selanjutnya ada comparison. Nah, ini biasanya digunakan ketika percabangan ya. Untuk mengecek apakah suatu angka itu lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau bahkan sama atau tidak sama dengan. Nah, ini mungkin kalau kita mau mencoba, langsung saja di sini misalkan apakah A lebih besar daripada B, gitu ya. Kita cetak. Ya, true. Betul, A lebih besar sama daripada B. Nah, apakah A sama dengan B? Misalkan jawabannya false. A tidak sama dengan B. Kemudian not equal. Nah, ini kalau misalkan kita coba apakah A tidak sama dengan B? Jawabannya adalah true ya. Karena A memang tidak sama dengan B. Baik, itu untuk comparison. Kemudian selanjutnya adalah logical. Nah, logical ini biasanya juga di dalam percabangan. Ini ada OR, ada AND ya. Nah, kita coba A OR B. Nah, ternyata error. Kenapa error? Karena A dan B ini dua-duanya adalah integer. Nah, untuk bisa dilakukan percabangan pemanggilan operator ini, maka A dan B ini harus sama-sama boolean. Kita ganti menjadi true, misalkan di sini false. True or false, maka jawabannya adalah true. Nah, kalau misalkan kita menggunakan AND ya, A and B, true and false, maka jawabannya adalah false. Baik. Selanjutnya ada bitwise. Nah, bitwise ini adalah infix operator ya. Nanti kita akan bahas di materi fungsi, apa itu infix ya. Nah, yang jelas kalau kita mau melakukan perhitungan antara dua integer ya, menggunakan bitwise, nah, kita menggunakan operator yang ada di sini. Bagi contohnya, misalkan kita membuat integer misalkan 0x001, kemudian 0x110 misalkan. Nah, ada kesalahan sebenarnya di sini, seharusnya 0b ya, karena x itu adalah hexadesimal. Kita coba 0b 01, 0b 110. Kita lakukan A and B 0, kalau A or B harusnya 7 ya. Ya betul, 7. Karena 7 itu seperti ini. OB 111. Nah, ini adalah 7. Jadi 1 ini ya. 1 or 0 itu menjadi 1. Kemudian 0 or 1 itu 1. Kemudian 0 or 1 ini juga 1. Nah, kalau misalkan kita menggunakan XOR, kemudian ini kita tambahkan lagi ya. Seperti ini. Kira-kira berapa hasilnya? 14. Kenapa bisa 14? Nah, XOR itu akan dihitung ketika dua dari nilainya itu berbeda. Jadi di sini kalau kita bisa cek 0 dan 1 itu beda, maka berarti 1. 0 dan 1 itu beda, berarti 1 juga. 1, 0 beda, 1 ya. 0 sama 0 sama, berarti 0. Nah, ketika sama 0, ketika beda adalah 1. Nah, kalau kita hitung 0B1110 itu adalah 14 ya. Nah, 2 tambah 4, 6 tambah 8. Ya, 6 tambah 8 adalah 14. Nah, itu untuk bitwise. Kemudian sebenarnya ada yang lain untuk sign shift left, sign shift right ya.
Nah, mungkin ini akan jarang dipakai kecuali Anda membuat sebuah algoritma untuk machine learning, mungkin untuk artificial intelligence, mungkin Anda akan membutuhkan beberapa operator yang ada di sini. Baik, kemudian selanjutnya ada null safety. Nah, null safety itu untuk apa? Untuk memanggil suatu properti dari variabel atau fungsi dari variabel jika variabel tersebut null, sehingga tidak terjadi null pointer exception. Lebih jelasnya kita gunakan contoh ya. Nah, misalkan di sini kita buat sebuah variabel var book sama dengan null. Apakah bisa seperti ini? Kemudian selanjutnya kita mau mencetak print ln. Nah, kita pengen tahu ini variable book ini terdiri dari beberapa karakter data yang ada di sini gitu ya. Jadi misalkan kita cetak di sini book titik length. Nah, di sini akan error. Yang pertama, errornya adalah karena book ini tidak tahu apa tipe datanya. Kalau kita isi null, dia tidak tahu isi datanya, tipe datanya. Yang kedua, karena ya book ini sendiri nilainya adalah null. Null itu tidak memiliki length. Nah, maka kita tentukan dulu tipe datanya, misalkan seperti ini. Nah, book string, tipenya datanya adalah string, kemudian datanya adalah null. Di sini juga error. Kenapa? Karena sebenarnya Kotlin itu tidak mengizinkan untuk tipe data null ya. Nah, sehingga terjadi error. Nah, caranya agar bisa menyimpan tipe data null, di sini ada opsinya. Nah, diubah seperti ini. Nah, tipe datanya ditambahkan tanda tanya. Nah, kalau kita mengakses dengan cara seperti ini, biasanya di Java itu null itu tidak ada tipe data untuk null dan tidak. Kalau di Kotlin itu tipe data null itu harus ditambahkan tanda tanya ya. Nah, ini kalau di Java pasti akan terjadi null pointer exception. Namun kalau di Kotlin ini aman. Nah, kenapa? Karena dari compile time di sini sudah diberikan informasi bahwasanya ini pasti akan terjadi NPE, null pointer exception. Maka caranya adalah kita menggunakan tanda tanya gitu ya. Nah, ini namanya safe call ya. Nah, kalau kita running, ini kita komen terlebih dahulu ya. Kalau kita running, apa yang terjadi? Nah, null. Jadi tidak terjadi apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan datanya ini halo misalkan. Nah, kalau kita running lagi, maka muncul panjangnya adalah 4 gitu. Nah, jadi enaknya di Kotlin seperti itu. Kalau ada data null, maka tipe datanya harus disesuaikan, diberikan tanda tanya. Dan ketika mengakses data itu sendiri, kita gunakan tanda tanya juga. Namanya ini safe call operator. Nah, kemudian ada juga not null session operator. Nah, ini maksudnya adalah ketika datanya ini null atau tidak null, kita akan memaksa memanggil length gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kita paksa panggil length-nya berapa. Kita running, ini berhasil. Tapi kalau seumpama book sendiri datanya adalah null, ketika kita paksa seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Nah, akan terjadi runtime error, namanya null pointer exception. Nah, ini kalau di Java null pointer exception ini sangat sering terjadi, namun di Kotlin ini cukup aman. Nah, sangat jarang terjadi karena ada safe call operator seperti ini. Kemudian ada cara yang lain, yaitu adalah Elvis operator. Nah, Elvis operator ini jika X ya, jika X ini null, maka yang diberikan adalah nilai Y gitu ya. Jadi misalkan di sini contohnya cara memanggil Elvis operatornya berarti book seperti ini, terus tanda tanya Gramedia misalkan. Nah, artinya apa? Artinya ketika book ini adalah 0, kosong, maka akan secara default diberi data Gramedia. Kita coba.
Gramedia. Tapi kalau misalkan datanya ada isinya, misalkan Halopedia misalkan ya. Kita coba. Nah, maka yang akan dipanggil adalah Halopedia, bukan dari Gramedia. Nah, ini adalah fitur yang sangat bermanfaat di dalam Kotlin yang bisa mengurangi null pointer exception yang mungkin sangat sering terjadi di Java ya. Baik, insya Allah demikian materi pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.